Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Taufika dengan NIM 22060162. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bab 8, yaitu modal manusia pendidikan kesehatan dalam pembangunan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 dengan dosen Bapak Alfon. Akumulasi modal manusia secara luas mirip seperti modal fisik, yaitu memberikan lebih banyak sumber daya ke akumulasi dari salah satu jenis modal, meningkatkan jumlah output yang dapat diproduksi di masa yang akan datang. Manusia menjadi lebih berharga di dalam suatu peningkatan produksi karena modal manusia mereka menjadi meningkat. Hanya berinvestasi dalam modal fisik tampaknya tidak mencukupi penggunaan sumber daya lebih jauh yang mendasar bahwa pendidikan, pelatihan seumur hidup, dan perawatan kesehatan harus berada di garis depan upaya untuk meningkatkan pendapatan. Output berubah sepanjang waktu hanya jika input untuk produksi berubah. Secara khusus, jumlah output diperoleh dari jumlah tertentu modal dan tenaga kerja yang meningkat sepanjang waktu. Terdapat juga pengaruh kemajuan teknologi hanya jika jumlah pengetahuan meningkat, sehingga dalam pandangan mereka bahwa modal manusia adalah faktor kunci yang tersembunyi dalam model Solow yang sederhana. Akumulasi modal manusia secara luas mirip seperti modal fisik, memberikan lebih banyak sumber daya ke akumulasi dari salah satu jenis modal, meningkatkan jumlah output yang dapat diproduksi di masa yang akan datang. Kemudian untuk investasi dalam modal manusia merupakan modal dasar yang dapat menggerakkan pertumbuhan perekonomian. Melalui investasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan, kualitas manusia dan produktivitasnya akan meningkat. Program pembangunan yang berkaitan dengan gizi, keluarga berencana, kesehatan, dan pendidikan dilihat sebagai komponen vital perangsang pertumbuhan ekonomi. Individu akan mendapatkan keuntungan dari pendidikan karena pekerja-pekerja mengharapkan kinerja yang lebih baik dalam pekerjaan, bahkan jika keterampilan didapatkan bernilai kecil dan akan kontribusi kecil terhadap output ekonomi. Selanjutnya yaitu modal manusia terkait pada dua aspek, yaitu pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang merupakan modal manusia menjadi komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu memiliki peran dalam mendorong perbaikan pendidikan dan kesehatan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendidikan. Menurut Jonathan Gruber, bahwa ada sejumlah manfaat publik atau eksternalitas positif untuk pendidikan yang mungkin membenarkan peran pemerintah dalam penyediaan pendidikan, yaitu yang pertama, potensi eksternalitas berupa jika tingkat pendidikan yang lebih tinggi membuat seseorang menjadi pekerja yang lebih produktif, maka masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pendidikan dalam hal standar hidup yang lebih tinggi di masa yang akan datang dengan peningkatan produktivitas. Yang kedua yaitu dari sisi kewarganegaraan. Pendidikan membuat warga negara menjadi lebih efektif dan pemilih aktif, yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas demokrasi. Pendidikan juga dapat mengurangi kemungkinan orang beralih ke kehidupan kejahatan. Hasil positifnya bagi warga negara lainnya dengan meningkatkan keselamatan dan mengurangi biaya kepolisian di tempat umum. Yang ketiga yaitu karena alasan kegagalan pasar kredit. Kegagalan pasar lain yang dapat membenarkan intervensi pemerintah adalah ketidakmampuan keluarga untuk membiayai.
Kemudian yang terakhir yaitu jika total utilitas keluarga akan meningkat dengan anak yang lebih berpendidikan, beberapa orang tua mungkin tidak mau mengurangi konsumsi mereka untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka karena mereka lebih peduli tentang konsumsi mereka sendiri daripada pendapatan masa depan anak-anak. Dalam hal ini, penyediaan pendidikan bagi masyarakat merupakan alternatif yang lebih baik. Kemudian yang kedua mengenai kesehatan. Ketidakmampuan di pasar untuk pelayanan kesehatan menghasilkan tuntutan untuk kegiatan pemerintah di bidang-bidang seperti penelitian, penyediaan informasi, dan distribusi layanan. Pemerintah dapat berperan dalam bidang kesehatan karena yang pertama itu adanya asimetris informasi. Pasar untuk perawatan medis memiliki informasi asimetris di mana penjual peralatan medis mendapatkan informasi lebih baik tentang biaya dan kualitas daripada pembeli perawatan medis. Biasanya konsumen perawatan medis adalah pasien yang satu-satunya sumber informasi tentang manfaat dan prosedur dan produksi medis adalah penyedia perawatan medis, terutama dokter. Menurut Hendricks dan Miles, informasi asimetris ini mengarah pada inefisiensi yang dimana intervensi pemerintah yang tepat dapat membuat semua orang lebih baik meskipun pemerintah tidak memiliki informasi yang lebih baik daripada sektor swasta. Yang kedua, inefisiensi dan biaya layanan medis. Melonjaknya biaya asuransi malpraktek. Sebagaimana dari biaya ini telah diteruskan kepada pasien sebagai biaya yang lebih tinggi untuk mengurangi resiko gugatan malpraktek dan menjaga agar premi asuransi malpraktek mereka tetap terkendali. Yang ketiga yaitu adanya eksternalitas positif. Beberapa eksternalitas positif dikaitkan dengan pengurangan penyakit menular. Layanan kesehatan masyarakat juga telah aktif dalam memberikan informasi dan mendorong praktik kesehatan masyarakat yang lebih baik serta membatasi penyebaran penyakit. Yang terakhir, adanya eksternalitas positif. Beberapa eksternalitas positif dikaitkan dengan pengurangan penyakit menular. Layanan kesehatan masyarakat juga telah aktif dalam memberikan informasi dan mendorong praktik kesehatan masyarakat yang baik serta membatasi penyebaran penyakit. Juga beberapa eksternalitas positif dikaitkan dengan pengurangan penyakit menular. Untuk itu, masuk akal jika mensubsidi penyediaan pelayanan kesehatan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai bab 8 ini, yaitu modal manusia, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.